Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dikson dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang analisis kemiskinan dan distribusi pendapatan. Kelompok 9 ini beranggotakan saya sendiri, Wahyu Ramdhani, lalu ada Encep Rahmat Slamet, Gita Aprilia Listi, Yesaya Kalbu, Prasetyo Ardi Saputra, dan Eberson Saragih. Selanjutnya, pembahasan dari materi ini yang pertama ada analisa mengenai indeks dan perkembangan distribusi pendapatan. Yang kedua, analisa mengenai distribusi fungsional. Yang ketiga, analisa mengenai kebijakan distribusi pendapatan. Yang keempat, analisa mengenai kemiskinan dalam aspek data dan kebijakan. Lalu selanjutnya akan lanjutkan dengan teman saya. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kemiskinan. Menurut Friedman, kemiskinan itu adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan keuangan sosial berupa aset, sumber keuangan, organisasi sosial politik, jaringan sosial, barang atau jasa, pengetahuan, dan keterampilan serta informasi. Dalam sejarah perekonomian di Indonesia, perencana ekonomi Indonesia ini di awal masa Orde Baru sangat percaya pada adanya menetes ke bawah atau trickle down effect. Sehingga strategi pembangunan dilaksanakan dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai jalan keluar untuk mengatasi berbagai persoalan sosial dan politik. Akan tetapi, pengalaman menunjukkan bahwa efek menetes ke bawah yang diharapkan sangat berjalan tidak sempurna. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum diikuti oleh perluasan kesempatan kerja yang sebanding sehingga jumlah kemiskinan masih besar. Tingkat kemiskinan tidak berkurang secara signifikan dan ada indikasi melebarkan ketimpaan distribusi pendapatan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu analisa mengenai indeks dan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yang baik adalah yang makin merata tapi tanpa adanya pertumbuhan ekonomi. Yang terjadi adalah pemerataan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi hanya akan menghasilkan perbaikan distribusi pendapatan bila memenuhi setidaknya dua syarat, yaitu yang pertama adalah memperluas kesempatan kerja, dan yang kedua adalah meningkatkan produktivitas. Dengan meluasnya kesempatan kerja, akses rakyat untuk memperoleh penghasilan makin besar. Para ekonom membedakan dua ukuran pokok distribusi pendapatan. Kedua ukuran tersebut adalah distribusi ukuran, yakni besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang, dan distribusi fungsional atau distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi. Dari dua jenis distribusi pendapatan ini, kemudian dihitung indikator untuk menunjukkan distribusi pendapatan masyarakat. Sebuah pembahasan yang kedua, analisis distribusi fungsional. Teori distribusi pendapatan fungsional ini pada dasarnya mempersoalkan presentasi pendapatan tenaga kerja secara keseluruhan, bukan sebagai unit-unit usaha atau faktor produksi yang terpisah secara individual, dan membandingkannya dengan persentase pendapatan total yang dibagikan dalam bentuk sewa, bunga, dan laba, atau masing-masing merupakan perolehan dari tanah, modal uang, dan modal fisik. Bisa dilihat ini di sebelah kanan ada kurvanya. Jadi analisis dari kurva di samping yaitu kurva permintaan dan penawaran sebagai sesuatu yang menentukan harga persatuan atau unit dari masing-masing faktor produksi. Apabila harga-harga unit faktor produksi tersebut dikaitkan dengan kuantitas faktor produksi yang digunakan bersumber dari asumsi utilitas atau daya gunaan faktor produksi secara efisien atau sehingga biayanya berada pada tarif minimum, maka kita bisa menghitung total pembayaran atau pendapatan yang diterima oleh setiap faktor produksi tersebut. Sebagai contoh, penawaran dan permintaan terhadap tenaga kerja dianggap akan menentukan tingkat upah. Kemudian, jika upah dikaitkan dengan seluruh tenaga kerja yang tersedia di pasar, maka akan didapat jumlah keseluruhan pembayaran upah. Selanjutnya, yang ketiga,
analisis kebijakan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan adalah suatu keadaan yang mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil suatu negara di kalangan penduduknya. Para ekonom pada umumnya membedakan dua ukuran pokok distribusi pendapatan. Keduanya digunakan untuk tujuan analisis dan kuantitatif tentang keadilan distribusi pendapatan. Berikut ini ada rasio net. Rasio ini adalah perbandingan antara jumlah pendapatan dari 40% individu atau rumah tangga termiskin dengan jumlah pendapatan dari 20% individu atau rumah tangga terkaya. Selanjutnya ada alat ukur tingkat ketimpangan pendapat dengan bantuan distribusi. Nah, ini ada kurva Lorenz. Kurva Lorenz ini menunjukkan hubungan kuantitatif antara persentase penerima pendapat dengan persentase pendapatan total yang benar-benar mereka terima. Yang kita bisa lihat contohnya itu ada di gambar sebelah kanan. Sumbu kurva Lorenz ini menunjukkan penerima pendapatan dalam persentase kumulatif sumbu vertikal, menunjukkan pangsa pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase. Jumlah penduduk semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal. Selanjutnya ada koefisien Gini. Adalah suatu ukuran singkat mengenai ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu negara. Gini diperoleh dari menghitung luas daerah antara garis diagonal atau kemertaan sempurna dengan kurva Lorenz dibanding dengan luas total dari separuh bujur sangkar di mana kurva Lorenz itu berada. Berikut ini adalah penjelasan rumus dari koefisien Gini, yang dimana G1 itu adalah perkiraan nilai Gini. Dan XK itu adalah kumulatif proporsi populasi, dan YK itu kumulatif proporsi income atau pendapatan. Selanjutnya dibacakan oleh Gita. Dipersilahkan. Maaf, ke-mute. Jadi di gambar sebelah kanan ini ada tingkat kemiskinan nasional 2014 sampai 2021. Pada 15 Juli 2021, BPS merilis laporan bahwa pada Maret 2021 sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus miskin tingkat kemiskinan Maret 2021 ini. Sedikit turun dari September 2020. Namun masih lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi pada September 2019. Lanjut. Selanjutnya di gambar kedua ini ada jumlah orang miskin Indonesia dari tahun 2014 sampai 2021. Jika dilihat berdasarkan jumlah orang miskin, sejak September 2019, kemiskinan terendah yang pernah dicapai Indonesia, jumlah orang miskin meningkat sebesar 1,12 juta individu dengan peningkatan terbesar terjadi di wilayah perkotaan sebesar 1 juta dan di perdesaan sebesar 120.000 orang. Baik, berikut 5 kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan saat pandemi. Yang pertama yaitu update data penduduk. Pemerintah membuat program Keluarga Harapan atau biasa disebut PKH yang dianggarkan selama pandemi dengan target 10 juta keluarga dengan alokasi anggaran 37,4 triliun atau 3,7 juta per tahun. Yang kedua ada integrasi penyaluran bansos. Salah satu alternatif yang dapat ditempuh pemerintah adalah menggandeng bank-bank pemerintah untuk melakukan transfer bantuan sosial secara langsung melalui rekening khusus untuk setiap penerima bantuan. Yang ketiga,
yaitu kebijakan subsidi administrasi harga, mengurangi beban pengeluaran masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan hampir miskin, terutama dengan menurunkan biaya-biaya yang dikontrol pemerintah. Yang keempat, kebijakan yang dilakukan pemerintah yaitu insentif di gudang pertanian, peternakan, dan perikanan. Gunanya yaitu meningkatkan insentif bagi petani, peternak, dan pelayan melalui skema pembelian produk oleh pemerintah dan perbaikan jalur logistik hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. Perlu dilakukan mengingat sektor tersebut terus berproduksi dan menghadapi minimnya serapan pasar. Dan kebijakan terakhir yaitu pengelolaan APBN secara cermat, meningkatkan intervensi pemerintah untuk mengatasi pandemi, tentunya berdampak pada peningkatan anggaran belanja pemerintah. Meskipun terdapat ruang untuk memperlebar defisit, pemerintah dapat mengoptimalkan realokasi dana anggaran yang telah disusun dan menerapkan beberapa kebijakan alternatif. Baik, presentasi dari kami cukup segitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf jika tidak ada kurang jelas atau gimana-gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.